70, 80, 90-an Kenangan Masa Lalu Channel. Dalam seri ke-185 ini didukung oleh para pemain Dizar Sponsen sebagai Ki Damalang, Wiwi Warsono sebagai Nyai Damalang, Redo Febri sebagai Ki Surabaya, Sabeni sebagai Saweku, Aik sebagai Tali-Tali, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandana, Ivone Rose sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Ki Damalang kesal karena anak gadisnya kabur dari rumah. Dia sudah mencari ke sana kemari, tapi Tali-Tali tidak juga diketemukan. Dia mencurigai tamunya yang datang semalam. Nyai Damalang istrinya sebenarnya tidak setuju Tali-Tali diserahkan pada Ki Surabaya. Tapi perempuan yang sedang dalam keadaan sakit itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia takut dan terpaksa mengikuti keinginan suaminya. Kau percaya saja padaku, Nyi. Tali-Tali akan bahagia menjadi istri Ki Surabaya. Iya, Ki Surabaya memang seorang juragan yang kaya raya, Pak. Nah, semua orang sudah tahu bahwa Ki Surabaya adalah seorang juragan yang kaya raya. Sawahnya luas, ternaknya banyak, rumahnya besar, harta bendanya tidak akan habis dimakan 7 turunan. Nah, kalau Tali-Tali menjadi istrinya, kita juga yang akan ikut menikmati hasilnya, Nyi. Bukan hanya hutang kita lunas, tapi kita juga pasti akan kecipratan kekayaannya. Harta benda saja yang kau pikirkan, Pak. Lah, ya tentu saja, Nyi. Harta benda itu penting. Orang dihargai oleh masyarakat karena harta bendanya. Nah, kalau kita punya menantu orang seperti Ki Surabaya, sekalipun dia sudah cukup tua, derajat kita akan ikut naik, Nyi. Orang-orang tidak akan memandang dengan sebelah mata lagi pada keluarga kita. Nah, sudahlah. Serahkan urusan ini padaku. Kau tinggal terima jadi saja. Bagaimanapun juga, Tali-Tali harus menjadi istri Ki Surabaya. Oh, tapi kurang ajar. Pasti orang itulah yang menyembunyikan Tali-Tali. Maksudku tamu yang semalam itu. Kurang masem. Tapi dia akan bernasib celaka di gurung-gurung. Dia akan segera berhadapan dengan Ki Surabaya dan kaki tangannya. Pak, mau kemana? Kau tunggu di rumah, Nyi. Aku akan menemui Ki Surabaya. Kasihan Tali-Tali. Kasihan anak itu. Dia anak yang baik. Dia selalu menurut. Tapi mengapa dia harus bernasib buruk? Sungguh tidak adil. Bapakmu yang bersalah, Nak. Bapakmu yang mempunyai hutang. Tapi mengapa kau harus membayarnya, Nak? Mengapa kau yang harus jatuh menjadi korban Tali-Tali? Jadi, sekarang bagaimana, Ki Damalang? Saya tidak bermaksud mengingkari perjanjian kita, Ki Surabaya. Tapi soalnya sampai sekarang, saya belum bisa menemukan Tali-Tali. Semalam dia kabur dari rumah. Bagiku soal anak gadismu itu tidak terlalu penting. Lalu bagaimana dengan hutang-hutang saya, Ki? Soal hutang tetap hutang. Kau harus segera membayar lunas hutang-hutangmu. Dan aku tidak bisa memberikan tenggang waktu yang cukup lama. Pokoknya dalam bulan Caitra ini, hutang-hutangmu harus sudah kau bereskan. Ya, jalan satu-satunya saya harus mencari Tali-Tali sampai ketemu. Tapi, saya khawatir anak itu akan berbuat nekat. Ki Damalang,
Tali-tali anak gadismu itu tidak merupakan syarat mutlak. Kau bisa membayar hutang-hutangmu dengan cara yang lain. Misalnya dengan menyerahkan 4 krosa sawah di samping rumahmu itu padaku. 4 krosa sawah? Ya. Atau bisa juga kau menyerahkan 3 ekor lembu yang sehat dan gemuk. Saya kira persyaratan itu jauh lebih berat di Surabaya. Kalau kuserahkan 4 krosa sawah padamu, aku tidak mempunyai lagi lahan pertanian untuk bercocok tanam. Sedangkan 3 ekor lembu gemuk yang kau minta itu, dari mana aku mendapatkannya? Ya, maka lebih baik kita kembali pada perjanjian semula. Maksudku kita kembali pada persoalan tali-tali. Ya, terserah padamu, Ki Damalang. Aku menurut saja. Aku tadi hanya ingin mengemukakan pilihan lain. Tapi bagaimana kalau kau tidak bisa menemui anak gadismu, Ki Damalang? Itu urusanku. Aku sudah dapat memastikan. Pasti gara-gara tamu yang datang semalam. Kurang ajar benar. Ada apa, Ki Damalang? Siapa tamu yang kau maksudkan itu? Pasti dialah yang menyembunyikan tali-tali. Orang itu memang sombong benar. Tapi kukira dia cukup mempunyai keberanian. Dia bahkan berani berkacak pinggang di depanku dan menantangmu, Ki Surabaya. Apa? Dia berani menantang aku? Siapa orang yang kau maksudkan itu, Ki Damalang? Entahlah. Dia bukan orang desa Gurung-Gurung. Mungkin dia berasal dari desa yang jauh. Dia datang untuk mencarikan obat temannya yang terluka. Tapi aku telah menolak. Dan rupanya dia merasa kesal karena sikapku. Mungkin, ya, dia itulah yang menculik tali-tali anak gadisku. Bukankah perbuatannya itu sama saja dengan menampar wajah kita, warga desa Gurung-Gurung ini? Orang itu harus diberi pelajaran. Dia sama sekali menganggap remeh padamu, Ki Surabaya. Dia sama sekali tidak mau ambil peduli ketika aku katakan bahwa tali-tali adalah calon istrimu. Kurang ajar benar orang itu. Cukup, Ki Damalang. Sekarang tunjukkan di mana orang itu berada. Ayo cepat. Sekarang ini dia berada di Candi Palah Panataran. Kau tahu pasti? Sebelum berkuda kemari aku singgah di Candi Palah Panataran. Dan memang aku melihat tali-tali berada di sana. Aku memang belum kenal orang itu. Bahkan aku belum bertemu muka dengannya. Tapi aku tidak suka melihat orang lain berlagak sok-sokan di desa Gurung-Gurung. Apalagi dia sudah berani menghina dan merendahkan Ki Surabaya. Saweku! Kemari kau cepat. Iya, Juragan. Cepat kumpulkan teman-temanmu di halaman. Berapa orang, Juragan? 10 orang. Suruh mereka menyiapkan kudanya masing-masing. Dan katakan pada mereka bahwa sekarang juga kita akan berangkat ke Candi Palah Panataran. Baik, Juragan. Langit biru cerah. Matahari bersinar terang. Cahayanya menghangatkan pucuk daun-daun selaga yang tumbuh di sekitar Candi Palah Panataran. Arya Kamandanu sedang berbicara dengan tali-tali di ruangan depan candi. Usiamu memang masih terlalu muda, tali-tali. Sepertinya kau belum pantas mempunyai seorang suami. Saya memang belum ingin bersuami, Tuan. Semua ini adalah kemauan ayah saya. Sebenarnya, saya tidak ingin mengecewakan ayah saya. Tapi sungguh-sungguh, saya tidak bisa menjalankannya, Tuan. Apakah orang yang bernama Ki Surabaya itu sudah tua sekali? Mungkin usianya jauh lebih tua dibanding ayah saya sendiri, Tuan. Dia sudah mempunyai 8 orang istri yang dikawininya secara resmi. Mungkin istri-istrinya itu mengharapkan kekayaannya saja. Ya, mungkin begitu, Tuan. Maklum, warga desa Gurung-Gurung ini banyak yang susah. Kebanyakan mereka hanyalah petani-petani gurem. Iya, sekalipun hidup susah, seorang ayah harus bersikap bijaksana dalam memimpin keluarganya. Dia harus mampu berbuat adil. Memang seharusnya begitu, Tuan. Tapi rata-rata warga desa ini bersikap lain. Mereka sangat mengagung-agungkan harta benda. Kadangkala mereka berani menempuh jalan apa saja demi memperoleh harta benda. Nasib anak-anak gadis desa ini
lebih menyedihkan lagi, Tuan. Rata-rata mereka menjadi korban kawin paksa. Setiap orang harus menghormati lembaga perkawinan. Menurut pendapatku, jika seorang pria dan wanita akan menikah, mereka harus lebih dulu saling mencintai. Hal seperti itu jarang terjadi di daerah kami. Bahkan sering terjadi seorang gadis belum pernah bertemu muka dengan calon suaminya. Biasanya urusan perkawinan di tangan para orang tua. Tuan, ada orang berkuda menuju kemari, Tuan. Hei, kau tali-tali. Apa yang kau kerjakan di sini? Ayo pulang. Tidak, Ayah. Saya tidak mau pulang. Anak bandel. Apa yang kau kerjakan di sini? Siapa orang itu? Siapakah tuan-tuan ini? Kau peringatkan supaya kau tidak perlu turut campur urusan kami. Maaf, Tuan. Sama sekali saya tidak ingin mencampuri urusan tuan-tuan. Saya hanya ingin tahu siapa tuan-tuan ini. Dengar, aku Kida Malang. Aku seorang tabib di desa Gurung-Gurung ini. Dan tali-tali itu adalah anak gadisku. Semalam dia kabur dari rumah. Dan sekarang aku akan membawanya pulang. Tidak, saya tidak mau pulang, Ayah. Aku tidak peduli kau mau pulang atau tidak. Pokoknya kau harus pulang. Tunggu, Tuan. Tunggu dulu. Aneh sekali. Kalau memang tali-tali ini anak gadis Tuan, bagaimana dia tidak mau pulang ke rumahnya sendiri? Itu bukan urusanmu. Kau tidak perlu ikut bicara. Ayo, tali-tali, pulang. Tidak, Ayah. Saya tidak mau pulang. Maaf, Tuan. Kalau memang dia tidak mau pulang, sebaiknya Tuan jangan memaksa. Barangkali Tuan bisa menggunakan cara yang lebih halus untuk membawa anak gadis Tuan pulang. Kurang ajar. Aku tidak butuh nasihatmu. Cukup, Kida Malang. Cukup, kataku. Aku tidak ingin urusan ini menjadi berpanjang lebar. Aku tidak ingin urusan ini menjadi bertele-tele. Baiklah, Ki Surabaya. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Jelas tali-tali berada di tempat ini. Apakah kita akan menyeretnya pulang ke rumah sekarang juga? Tunggu dulu. Aku ingin tahu, apakah orang itu yang semalam bertamu ke rumahmu? Bukan dia, Ki Surabaya. Mungkin dia temannya yang katanya terluka. Kalau begitu baiklah. Kita bawa saja tali-tali ke rumahmu sekarang. Cepat, kalian turun semuanya. Naikkan gadis itu ke atas kuda. Tidak, aku tidak mau. Jangan bawa aku. Jangan, aku tidak mau. Diam kau anak setan. Tidak, Ayah. Aku tidak mau. Aku tidak mau menjadi istrinya. Aku tidak mau menjadi istri Ki Surabaya. Diam. Kalau tidak mau diam juga akan kupukul kau anak demit. Maaf, Tuan. Tidak sepantasnya Tuan berlaku kasar pada anak gadis Tuan sendiri. Kau bukan orang desa Gurung-Gurung. Kami tidak pernah mengenalmu sebelumnya. Kami tidak tahu siapa kau sebenarnya. Kau sudah sepantasnya mengucapkan terima kasih karena kami perbolehkan masuk ke Candi Palah Panataran. Tapi rupanya kau orang yang tidak tahu diuntung. Kau bukannya berterima kasih, malah mau mencampuri urusan warga desa kami. Hei, dengar. Kalau kau masih juga bercokol di tempat ini, kau bukan hanya akan berurusan dengan Kida Malang, tapi kau akan berurusan dengan Ki Surabaya dan kaki tangannya. Kida Malang, aku sudah biasa berurusan dengan orang-orang yang kutemui di sepanjang perjalanan. Kau tidak perlu mengancam aku. Kurang ajar. Sombong benar kau ini. Rupanya kau belum kenal siapa Ki Surabaya. Juragan, orang seperti dia pantas kita tangkap. Ya, dia memang akan kita tangkap. Dan nanti kalau teman-temannya datang membantu, maka temannya itu pun akan kita ringkus bersama-sama. Ayo, kalian semuanya bersiap-siap. Beres, Juragan. Nah, Kida Malang, cepat bawa anak gadismu itu ke rumahku. Serahkan soal ini padaku. Ayo, tali-tali, kau jangan membuat susah orang tuamu. Tidak. Ayo. Tidak, Ayah. Saya tidak mau. Ayo. Tidak mau, Ayah. Ayo. Lihat, Juragan, lihat. Ada orang berkuda menuju kemari.
Ada banyak tamu rupanya. Iya, dia inilah orangnya Ki Surabaya. Dia inilah orangnya yang semalam datang ke rumahku. Dialah yang membuat gara-gara. Sekarang kau baru tahu rasa. Kalian berdua akan segera berhadapan dengan Ki Surabaya. Kalian akan segera tahu siapa Ki Surabaya. Kebetulan sekali aku belum mempunyai kenalan di desa ini. Apakah Ki Surabaya itu orang yang menarik untuk dijadikan seorang teman? Kurang ajar, kau sombong sekali. Tunggu, Ki Damalang, tunggu. Apakah benar orang itu yang telah berani menantang aku? Benar, Ki Surabaya. Lihat saja laga-lagunya itu. Apa kau tidak salah, Ki Damalang? Salah? Apa maksudmu, Ki Surabaya? Coba perhatikan baik-baik. Bukankah dia seorang wanita yang cukup cantik? Bahkan dia jauh lebih cantik daripada Tali-Tali, anak gadismu itu. Wah. Rugi kalau aku harus bermusuhan dengan seorang gadis cantik. Lihat Ki Damalang. Bukankah dia jauh lebih pantas menjadi istriku yang paling muda? Rupanya orang yang bernama Ki Surabaya mempunyai selera yang cukup baik tentang calon-calon istrinya. Tentang calon-calon gundiknya. Ya, benar. Kau benar sekali, anak manis. Seleraku memang cukup tinggi. Sekalipun sudah tua. Tapi pandangan mataku masih tetap awas. Aku masih bisa membedakan dengan jelas mana perempuan cantik dan mana perempuan yang kurang cantik. Sudahlah. Apa gunanya kita bicara ngalor ngidul? Sekarang apa persoalannya? Persoalannya adalah Tali-Tali. Anak gadis Ki Damalang itu harus segera ku bawa pulang ke rumahku. Kenapa dia harus kau bawa pulang? Bukankah dia masih mempunyai orang tua? Akulah orang tuanya. Dan aku sudah mengizinkan Tali-Tali dibawa pulang ke rumah Ki Surabaya. Kecuali Ki Damalang bisa membayar hutang-hutangnya padaku. Jadi soal hutang piutang? Ya, soal hutang piutang. Kasihan sekali nasib gadis yang bernama Tali-Tali ini. Masa depannya harus dikorbankan untuk membayar hutang. Memang seperti itulah perjanjian kami sebagai orang tuanya. Dan Ki Damalang sudah merelakannya. Bagaimana kalau misalnya aku mengusulkan cara penyelesaian yang lain? Kukira kau tidak mempunyai uang yang cukup untuk kau sombongkan di depanku. Iya, dia memang tidak punya uang. Aku tahu persis dia tidak membawa uang. Iya, aku memang tidak mempunyai uang. Tapi bukankah aku mempunyai yang lainnya? Apa maksudmu? Kau mempunyai barang-barang perhiasan? Apa itu? Emas, berlian, butir-butir intan? Boleh saja. Mari kita perhitungkan bersama-sama. Tidak usah, Ki Surabaya. Tidak usah. Aku tidak mempunyai uang. Juga perhiasan seperti yang kau sebutkan itu tadi. Tapi setidak-tidaknya, seperti yang telah kau katakan tadi, aku mempunyai penampilan yang cukup cantik, bukan? Apa maksudmu? Aku kasihan melihat nasib Tali-Tali. Dia gadis yang baik, dia gadis yang lugu. Karena itu aku ingin menolongnya. Begini Ki Surabaya. Bagaimana kalau aku yang menggantikan Tali-Tali? Maksudmu? Aku bersedia menjadi istrimu. Tidak bisa. Aku tidak bisa menerimanya. Tenang dulu, Ki Damalang, tenang. Kukira usul gadis manis ini cukup masuk akal. Kukira usulnya cukup bagus. Ya, tapi itu di luar perjanjian kita, Ki Surabaya. Ki Damalang, kalau aku yang menjadi gantinya Tali-Tali, kukira kau tidak akan merasa rugi. Yang penting, hutang-hutangmu pada Ki Surabaya lunas seketika. Tapi dengar Ki Surabaya, kalau aku menawarkan menjadi pengganti Tali-Tali, tentu saja ada syaratnya. Oh iya, apa syaratnya? Syaratnya ialah bahwa kau harus bisa mengalahkan aku, calon istrimu. Surabaya terkejut. Dia sama sekali tidak menduga gadis cantik di depannya mengajukan persyaratan seperti itu. Semula dia menjadi tersinggung dan marah.
Tapi kemudian dia berpikiran lain. Dia memang seorang pemburu wanita-wanita cantik. Dan rupanya dia benar-benar tergiur oleh kecantikan Sakawuni. Karena itu dia sangat bernafsu untuk membawanya pulang dan menjadikannya seorang istri mudanya. Dan dia yakin bahwa keinginannya tidak terlalu muluk-muluk. Usulmu itu sangat menarik, anak manis. Usulmu itu sangat bagus. Aku setuju. Ya, syukurlah kalau kau setuju, Ki Surabaya. Tunggu dulu, Ki Surabaya. Kau mau apa, Ki Damalang? Urusan kita belum selesai. Kalau aku dapat mengalahkan gadis itu, maka dengan sendirinya urusan kita pun selesai. Hutangmu lunas. Kau mau apa lagi? Lalu bagaimana dengan anak gadisku? Bagaimana dengan Tali-Tali? Masa bodoh dengan anak gadismu itu? Carikan saja laki-laki yang lain untuk suaminya. Sudahlah, Ki Damalang. Jangan ganggu aku. Sekarang ini urusanku selanjutnya dengan gadis cantik ini. Oh iya, sebelumnya bolehkah aku tahu siapa namamu, anak manis? Apakah itu perlu? Wah, tentu saja perlu. Kau adalah calon istriku. Dan aku ingin sekali tahu siapa nama calon istriku itu. Baiklah, namaku Sakawuni. Sakawuni. Iya. Sakawuni. Namamu bagus sekali. Seperti nama buah-buahan yang lezat rasanya. Mudah-mudahan saja kau akan selesat buah-buahan yang ranum. Tapi, apakah kau tidak menyesal, Sakawuni? Lihatlah, aku sudah tua. Sedangkan kau masih sangat muda. Dan nampaknya masih perawan ting-ting. Apakah kau tidak menyesal mempunyai suami orang sudah tua seperti Ki Surabaya ini? Ki Surabaya, aku sudah biasa hidup dalam kesusahan. Aku sudah biasa menyesuaikan diri. Kalau memang kau akhirnya harus menjadi jodohku, kukira aku akan menerimanya dengan rela dan lapang dada. Bagus sekali. Aku percaya kau gadis yang baik. Dan kau pasti akan menepati janjimu. Tentu saja aku akan menepati janji. Tapi Ki Surabaya, kau pun juga harus menepati janjimu. Apa maksudmu, anak manis? Apa? Aku harus menepati janjiku? Kau pikir kau bisa mengalahkan aku ya? Belum tentu aku bisa mengalahkanmu, Ki Surabaya. Tapi bukankah perjanjian harus dibuat berdasarkan rasa keadilan dan tidak memihak? Oh ya, tentu. Nah, sekarang bagaimana? Kau sudah siap? Oh, tapi tunggu sebentar. Sebelumnya aku ingin tahu, mengapa tiba-tiba kau mengajukan persyaratan yang aneh semacam ini? Kau seorang wanita. Tidak biasanya seorang wanita menantang berkelahi pada calon suaminya. Aku mempunyai alasan yang cukup kuat, Ki Surabaya. Aku ingin mendapatkan suami yang benar-benar tangguh. Seorang suami yang mampu melindungi istrinya. Seorang suami yang tidak loyo dan tidak jompo. Kau cerdik, Sakawuni. Kau cerdik sekali. Tapi kau tidak usah khawatir. Ki Surabaya bukan laki-laki yang loyo. Ki Surabaya bukan orang jompo. Kau nanti akan membuktikan sendiri. Tenagaku masih cukup besar. Bahkan jauh lebih besar dibanding tenaga anak-anak muda zaman sekarang. Ya, mudah-mudahan kau tidak mengecewakan aku, Ki Surabaya. Nah, mari kita mulai. Baik, mari kita mulai. Apakah kita akan bertarung dengan tangan kosong? Terserah. Kau boleh menggunakan senjata? Itu tidak akan terjadi, Sakawuni. Aku tidak akan sampai hati melukai calon istriku yang cantik jelita. Semula Ki Surabaya menganggap enteng lawannya. Dia hanya menyerang ala kadarnya. Sebelum dia segera berlalu, Sakawuni melayani serangan-serangan Ki Surabaya dengan tenang sekali. Pukulan, tendangan ataupun sodokan Ki Surabaya dapat ditepiskan ataupun dihindari dengan manis. Lama-kelamaan Ki Surabaya menjadi gusar juga. Selanjutnya dia mulai meningkatkan serangan-serangannya. Dia terus membunuh Sakawuni. Tapi dia benar-benar merasa heran. Kemudian dia mulai menyadari bahwa lawannya bukanlah wanita sembarangan. Karena itu, buru-buru dia merubah sikapnya. Sekarang dia benar-benar bertarung dengan seluruh kemampuannya. Melihat lawannya sungguh-sungguh menyerang dan ingin segera merobohkannya, Sakawuni pun tidak tinggal diam. Dia pun segera mengeluarkan jurus-jurusnya yang berbahaya.
Dan suatu ketika, dia dapat melihat kelengahan Ki Surabaya. Kesempatan itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Juragan tidak apa-apa. Kurang ajar. Demi elek. Perempuan itu rupanya mau mempermainkan aku. Awas kau. Minggir kau, saweku. Jangan turut campur urusan ini. Minggir kalian semuanya. Sebelum ku beri aba-aba, kalian tidak boleh turun tangan. Nah, Sakauni, sekarang aku baru tahu. Rupanya kau sengaja hendak mengecoh Ki Surabaya. Rupanya kau sengaja hendak mempermainkan nama baikku. Sekarang mari kita lanjutkan pertarungan ini. Hei Ki Surabaya, agaknya sekarang kau membutuhkan senjata. Bukankah kau sudah berkata bahwa kau tidak sampai hati melihat calon istrimu terluka? Setan betina, tutup mulutmu. Sekarang pertarungan menjadi lebih seru. Dengan pedangnya yang panjang berkilat-kilat, Ki Surabaya terus memburu Sakauni. Sekalipun Ki Surabaya hanyalah seorang pendekar tingkat pedesaan, tapi dengan semangat yang berkobar-kobar karena merasa terhina dan diremehkan, serangan-serangannya menjadi cukup berbahaya. Tali-tali yang ikut menonton pertandingan menjadi pucat pasi. Dia kelihatan sangat cemas. Dia takut Sakauni akan gagal dan menjadi korban. Sementara itu, kaki tangan Ki Surabaya yang jumlahnya 10 orang nampak siap berjaga-jaga. Mereka siap menunggu aba-aba dari juragannya yang sekarang sedang bertempur dengan sengitnya. Ki Surabaya nampak semakin kesal. Serangan-serangannya banyak yang kandas di tengah jalan ataupun yang berhasil ditangkis oleh Sakauni. Hal itu membuat Ki Surabaya menjadi semakin penasaran. Dan akibatnya justru merugikan dirinya sendiri. Suatu ketika dia dapat terperangkap oleh jebakan Sakauni. Kedua belah kakinya belum lagi sempat menjejak tanah ketika tiba-tiba Sakauni menghantam punggungnya. Kurang asam. Kadal buntung. Nah, bagaimana Ki Surabaya? Apakah pertarungan ini sudah bisa dianggap selesai? Baiklah Sakauni. Aku mengaku kalah. Oh, sayang sekali Ki Surabaya. Rupanya kau memang bukan jodohku. Ya, kau memang bukan jodohku, Sakauni. Aku pun keberatan mempunyai istri seperti macan betina. Nah, sekarang persoalan ini kita anggap selesai. Kidamalang, kau sendiri turut menjadi saksinya. Sekarang hutang-hutangmu pada Ki Surabaya sudah lunas. Tidak bisa begitu, Sakauni. Kau memang sudah berhasil mengalahkan aku. Tapi bukan berarti aku akan mengizinkanmu untuk terus-menerus ikut campur urusan kami. Urusan utang piutang adalah urusanku dengan Kidamalang. Oh, Ki Surabaya. Apakah dengan begitu kau bermaksud mengingkari janjimu? Persetan dengan janji. Persetan dengan persyaratanmu itu tadi. Aku tidak ambil peduli. Pokoknya aku tidak mau dirugikan. Nah, anak-anak, cabut senjata kalian. Tangkap perempuan setan itu. Kalau dia terus melawan, bunuh saja. Bunuh saja. Hah, bagus sekali kelakuanmu Ki Surabaya. Pantas kau menjadi orang kaya raya di desa Gurung-Gurung ini. Rupanya kau mempunyai banyak tikus-tikus piaraan. Dan rupanya tikus-tikus piaraanmu cukup jinak dan setia padamu. Aku tahu Ki Surabaya. Aku tahu orang macam apa dirimu. Kau selalu menggunakan kekerasan untuk memperoleh apa saja yang kau inginkan. Tapi ketahuilah Ki Surabaya, bukan hanya kau yang bisa menggunakan jalan kekerasan. Aku pun, Sakauni, bisa menempuh jalan seperti itu. Kau mau tahu buktinya? Selesai mengucapkan kata-katanya, Sakauni langsung mencabut senjatanya. Senjata itu sejak tadi tergantung-gantung di pinggangnya yang ramping. Senjata itu memang nampak aneh. Bentuknya menyerupai sebuah sapu lidi, tapi sapu itu bisa dikembang-kempiskan sehingga menyerupai sebuah kipas logam. Nah, aku sudah siap. Sebenarnya aku tidak menyukai cara-cara seperti ini. Tapi kau sudah memojokkan aku.
Kau sudah memaksa aku menggunakan cara-cara seperti ini. Jangan dengarkan omongan-omongannya. Ayo cepat serang dia. Ayo serang dia. Tangkap dia. Jangan biarkan dia lolos. Sekarang Sakawuni benar-benar bertarung dengan seluruh kemampuan. Sebenarnya kemampuan ilmu kanuragan yang dimiliki kaki tangan Ki Surabaya tidaklah terlalu tinggi. Namun mengingat jumlah mereka cukup banyak, maka Sakawuni merasa perlu untuk tetap waspada. Setelah melampaui 10 jurus, Sakawuni berhasil merobohkan salah seorang kaki tangan Ki Surabaya. Menginjak jurus ke-14, seorang lagi roboh. Sakawuni terus mengamuk bagaikan singa betina terluka. Senjatanya yang aneh berdesingan di udara. Belum sampai 20 jurus, nampak 2 orang lagi roboh tak berkutik. Ki Surabaya ternganga keheranan. Dia kelihatan gugup, tapi memang kelihatannya Sakawuni terlalu tangguh untuk dikalahkan oleh kaki tangannya. Tunggu! Hentikan! Hentikan! Mundur semua! Mundur! Bagaimana Ki Surabaya? Mengapa kau memerintahkan anak buahmu menghentikan pertarungan ini? Sudahlah. Cukup Sakawuni. Cukup sampai di sini saja. Tapi Juragan, kami belum kalah. Kami masih sanggup merobohkan perempuan itu. Tutup mulutmu, saweku. Kalian hanyalah pendekar-pendekar kelas kampung. Sudahlah. Lebih baik sarungkan kembali senjata kalian. Baik Juragan. Ya, baik Juragan. Oh, rupanya kau cukup bijaksana juga, Ki Surabaya. Ya, aku tahu Sakawuni. Sekalipun mereka bertarung bersama-sama, mereka tidak akan mampu mengalahkanmu. Mereka hanyalah pendekar-pendekar teri yang belum berpengalaman. Lalu sekarang bagaimana urusannya? Maksudku, bagaimana dengan janjimu itu tadi? Ya, karena aku sudah kalah, tentu saja aku harus menepati janjiku. Jadi mulai hari ini kau menganggap lunas hutang-hutang Kidamalang padamu? Ya, begitulah. Mulai hari ini, Kidamalang tidak mempunyai hutang-hutang apa-apa padaku. Bagus. Dengar Kidamalang. Mulai hari ini, hutang-hutangmu pada Ki Surabaya sudah dianggap lunas. Tapi bagaimana dengan tali-tali? Oh, jangan bodoh Kidamalang. Tentu saja tali-tali tidak perlu kau serahkan pada Ki Surabaya. Ya, Kidamalang. Kau tidak perlu menyerahkan anak gadismu padaku. Nah, Ki Surabaya, sekarang kau dan orang-orangmu boleh pergi. Tapi ingat, persoalan ini sudah selesai. Jangan disambung lagi. Baiklah, Sakawuni. Tapi sebelum pergi, bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Apa yang ingin kau ketahui? Begini, Sakawuni. Dulu aku mendengar ada seorang pendekar tangguh yang mempunyai julukan pendekar lengan seribu. Konon kabarnya pendekar itu tinggal di desa Tanibala, di lereng Gunung Bromo. Nama pendekar itu sangat harum. Pendekar itu terkenal sampai di daerah-daerah yang jauh. Nah, sekarang pertanyaanku, apakah kau mempunyai hubungan dengan pendekar lengan seribu itu, Sakawuni? Tidak. Aku tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan pendekar lengan seribu. Bagaimana? Kau cukup puas mendengar jawabanku? Ya, cukup Sakawuni. Terima kasih. Nah, anak-anak, ayo kita tinggalkan tempat ini. Terima kasih atas pertolonganmu, Sakawuni. Saya juga mengucapkan terima kasih. Saya tidak tahu dengan cara bagaimana saya harus membalas budi baikmu. Sudahlah, lupakan soal itu. Bukankah orang hidup harus tolong-menolong? Iya, memang. Orang hidup harus tolong-menolong. Maafkan saya, Sakawuni. Maafkan sikap saya semalam. Barangkali sikap saya terlalu kasar dan telah menyinggung perasaanmu. Ayah, Tuan Kamandanu inilah yang terluka. Barangkali ayah bisa melihat seperti apa keadaan luka-lukanya itu. Oh, iya. Marilah kita masuk ke dalam, Tuan.
Barangkali saya bisa meringankan luka-luka Tuan. Mari Tuan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih Ki Damalang. Arya Kamandanu berbaring di atas lantai ruangan Candi Palah Panataran. Ruangan itu dingin berlumut. Sesaat lamanya Ki Damalang memeriksa luka-luka yang diderita Arya Kamandanu. Begitu selesai memeriksa, kening tabib atau ahli obat desa Gurung-Gurung itu berkerut. Ya. Tuan terkena pukulan berat di 2 tempat. Apakah luka-lukanya cukup parah, Ki Damalang? Agaknya memang bukan begitu, Sakawuni. Luka di bagian dadanya tidak terlalu parah. Tapi luka di bagian lambung kirinya, kukira cukup gawat. Sebab luka itu ditimbulkan adanya racun yang cukup ganas. Lihatlah, bekasnya nampak biru kemerah-merahan. Dan lihatlah, bekas itu mulai basah dan membengkak. Ayah, apakah ayah bisa menyembuhkannya? Bukankah ayah ahli obat penawar racun? Ya, memang. Sebagai seorang ahli obat, aku juga mempelajari tentang hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan keracunan. Tapi racun yang bersarang di lambung kiri Tuan Kamandanu ini agak aneh sifatnya. Selama ini aku belum pernah melihat gejala-gejala keracunan seperti ini. Jadi bagaimana Ki Damalang? Apakah kau tidak bisa menyembuhkannya? Ayah, tolonglah ayah. Usahakan agar luka-luka Tuan Kamandanu ini bisa sembuh kembali, ayah. Ya, bagaimana? Rasanya aku tidak bisa menyembuhkan luka-luka Tuan Kamandanu ini. Tapi barangkali aku bisa mencarikan jalan keluarnya. Apa maksudmu, Ki Damalang? Aku pernah mendengar ada seorang ahli racun yang terkenal. Dia seorang wanita. Namanya Nyai Tumpak Seti. Kalau tidak salah dia tinggal di desa Kamirahan. Apakah desa itu letaknya masih jauh dari sini? Kalau sekarang ini kalian berangkat, kukira sebelum senja nanti kalian sudah akan tiba di desa Kamirahan. Ya, kalau begitu kita harus berangkat sekarang juga, Kamandanu. Sakawuni dan Arya Kamandanu segera keluar dari ruangan Candi Palah Panataran. Ki Damalang dan Tali-Tali mengiring di belakangnya. Sakawuni melompat ke atas punggung kuda, yang kemudian disusul Arya Kamandanu duduk di belakangnya. Sakawuni. Ya, Ki Damalang. Kalian terus saja menyusuri kaki gunung Kelut ini ke arah barat daya. Kalian nanti akan sampai di sungai yang namanya Sungai Tempuran Pitu. Setelah menyeberangi sungai itu, kalian akan sampai di desa Kamirahan. Desa Kamirahan bersebelahan dengan Candi Lawang Wentar. Terima kasih, Ki Damalang. Nah, kami berangkat. Ya, terima kasih Sakawuni. Terima kasih atas pertolonganmu. Terima kasih, Sakawuni. Terima kasih. Kuda yang ditunggangi Sakawuni segera melonjak dan berlari di atas jalanan berbatu. Kuda itu terus melesat ke arah selatan. Matahari masih bersinar terang. Segumpal awan nampak turun dari lereng Gunung Kelut. Ki Damalang dan Tali-Tali terus mengikuti kuda yang ditunggangi Sakawuni hingga lenyap di kelokan sebuah bukit. Kemudian mereka berpandangan dan saling berpelukan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Nantikan saja lanjutan kisah Tutur Tinular ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian Sandiwara Radio Tutur Tinular.